Harga telur di Tuban naik tembus hingga Rp29.000 per kilogram. Ribuan warga di Tuban ramaikan pendaftaran PPS Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Penggawaan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Penggawaan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Harga telur dan daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi terus meroket. Kenaikan ini diduga akibat naiknya harga pakan peternak. Naiknya harga telur dan ayam dikeluhkan oleh pedagang karena sepi pembeli. Harga telur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi terus naik sejak sepekan terakhir. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Besar Ngawi pada Selasa pagi. Di pasar setempat, kenaikan harga telur mencapai 1.000 setiap harinya. Harga telur yang tadinya dijual seharga Rp26.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang, Ulfi Yuliani, mengaku bahwa naiknya harga telur berdampak pada penjualan telurnya menjadi sepi. Biasanya, setiap satu peti telur seberat 25 kg habis dalam 2 hari. Kini sudah 4 hari, belum juga habis. 5 harian ini, kalau yang 2 hari pertama itu naiknya 1.000. Kalau 3 hari ini masih stuck di 29 per kilo. Iya, sebelumnya itu di harga 26 terus 27 naik langsung. Per kilonya ya? 1.000 ya. Belum ngerti juga ya Pak. Kok satu harinya langsung 1.000. Pasokannya stabil sebenarnya, tapi nggak tahu yang dari kandangnya atau gimana. Ya ini beberapa hari ini sepi, nggak ada yang beli telur. Biasanya itu satu kotak itu habis 2 hari ini sampai 4 harian. Selain telur, dampak naiknya harga pakan ternak membuat harga ayam potong di pasaran juga menjadi naik. Harga ayam potong yang biasanya dijual seharga Rp34 hingga Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp38.000, bahkan hingga Rp39.000 per kilogramnya. Menurut Nurkois, pedagang ayam potong, dampak naiknya harga ayam membuat penjualannya menurun drastis dari 20 hingga 25 kg daging ayam setiap harinya. Kini menurun menjadi 15 kg ayam setiap harinya. Padahal harga stabil ayam biasanya berkisar 32 hingga Rp33.000 per kilogramnya. Ayam sekarang berapa, Bu? 38. Sebelumnya? 35, 36. Per kilonya? Ya karena apa itu? Pakannya itu mahal. Penjualannya gimana? Ya lah, sepi Pak. Sepi? Iya. Untuk 20 kilo. Kalau sekarang? Sekarang menurun. Ya kemarin ya 25 kilo, 30 kilo, sekarang 15 kilo. Harapannya ya cepat turun segera. Para pedagang hanya berharap kepada pemerintah setempat untuk bisa mengendalikan harga-harga agar omset penjualan mereka tidak terus menurun. Ita Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu, harga telur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban naik hingga menembus harga Rp29.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi sejak 4 hari terakhir ini diduga akibat banyaknya permintaan, sedangkan stok telur di pasaran cukup terbatas. Harga telur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi. Harga telur normalnya kisaran Rp25.000 per kilogram, naik secara bertahap hingga menembus harga Rp29.000 per kilogram. Diduga, kenaikan ini terjadi akibat banyaknya permintaan untuk hajatan menjelang keberangkatan haji. Sementara stok telur di pasaran terbatas. Menurut para pedagang, kenaikan harga telur ini terjadi secara bertahap sejak Hari Raya Idul Fitri lalu. Namun, sejak 4 hari terakhir, terjadi kenaikan cukup signifikan hingga menembus harga Rp29.000 per kilogram.
Meski naik, penjualan telur di pasaran terpantau masih stabil. Dalam sehari, para pedagang masih mampu menjual telur eceran antara 5 sampai 6 kg. 29. Harga telur sekarang berapa? 29, Mas. 29. Iya. Ini naik Bu berarti ya? Nggih naik. Kadang nggih 29 setengah, terus 3.000, 30. 30. Nggih. Ini kalau sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya 26, 27. Ini naiknya sejak kapan? Sudah 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Nggih. Dengan adanya kenaikan ini apakah pembeli juga ini kurang gitu? Enggak, ya biasa-biasa. Biasa aja. Biasa-biasa. Pokoknya ada yang butuh ya beli, kalau enggak ya. Oh. Ini dalam sehari bisa jual berapa kilo? Ya enggak tentu, Mas. Kadang-kadang itu ya sampai 5 kilo, kadang-kadang itu ya cuma 2 kilo. Selain karena banyaknya permintaan untuk syukuran pemberangkatan haji, permintaan untuk syukuran ikan juga cukup tinggi. Kondisi ini membuat harga telur di pasaran terus mengalami kenaikan. 29. Ini sebelumnya berapa? Sebelumnya 25 lebaran itu. Setelah lebaran malah naik. Terus yang sampai 29 ini baru berapa hari? Sekitar 3 harian. Hari. Ini karena apa Bu penyebabnya? Iya, pembelinya. Pembelinya naik. Oh naik. Iya. Biasanya untuk apa Bu? Kok banyak pembeli? Ada acara Mas, bar rioyo laki mantu kemarin itu. Soal laki mantu toh kayaknya. Tapi ki apa ono acara meneh ngono hajinan. Hajinan ya? Iya, hajinan iki. Mungkin gara-gara mau hajinan ini Bu. Mungkin ya mantu, ya hajinan ngene iki. Belum diketahui secara pasti hingga kapan kenaikan harga telur ini akan terus terjadi. Para pedagang berharap harga telur tetap stabil sehingga para pembeli tidak mengeluh. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun membuat 178 desa yang bakal menggelar pilkada serentak pada 2025 mundur di tahun 2027. Meski begitu, Pemkab Ngawi masih menunggu petunjuk teknis terkait masa perpanjangan jabatan kepala desa tersebut. Pemkab Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD masih menunggu petunjuk teknis seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Seiring dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Kepala DPMD Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno menjelaskan, adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut membuat sebanyak 178 kepala desa yang habis masa jabatannya pada tahun 2025 mendatang otomatis diperpanjang sampai 2027. Ini karena ada perpanjangan 2 tahun mendasar dari undang-undang tersebut. Termasuk sedianya tahun 2025 dilakukan pilkada serentak, maka juga akan mundur di tahun 2027. Meski begitu, Kabul mengaku hingga kini masih menunggu petunjuk teknis turunan dari undang-undang tersebut, baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Menurutnya dari 178 desa tersebut, 3 desa diantaranya posisi saat ini diisi oleh PJ. Desa tersebut yakni Desa Baderan, Kecamatan Gendeng, Desa Karangsono, Kecamatan Kuadungan, karena meninggal dunia, serta Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, yang kadesnya mengundurkan diri untuk maju dalam pemilu legislatif pemilu 2024 kemarin. Sedang melaksanakan habis Zoom dengan Kemendagri terkait dengan perubahan undang-undang desa itu. Di situ dia mengatakan bahwa untuk perpanjangan kades yang habis di tahun 2025 dimungkinkan akan tambah 2 tahun. Sehingga pilkada serentak 2027. Tetapi secara teknis kita masih menunggu PP dan Permendagri. Kalau di kami sendiri ada berapa Pak kades yang habis di 2025 nanti? Yang habis sesuai data kami sekitar 178 desa. Terus sejauh ini masih ada nggak kades yang diisi PJ gitu nanti? Untuk kades saat yang PJ ada 3 yaitu Mengger, Baderan dan Karangsono. Ada 3 yang PJ sekarang. Nah itu nanti ketika yang lain diperpanjang, terus yang PJ seperti apa nanti teknisnya? Untuk yang PJ teknis ikut diperpanjang sampai dengan 2027. Kabul menambahkan untuk desa yang saat ini dipimpin oleh PJ, maka ia menyatakan tetap akan diisi oleh PJ. Selanjutnya baru melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2027 mendatang. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Ribuan warga di Tuban ramaikan pendaftaran PPS Pilkada 2024.
Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi Mas, Aja tapi nah, Dik. tanganem ki bar dembe apa Mas? Mas ambune kok bodhek. Anu, Dik, aku lomong bersih-bersih kandang lah, ora icik to, Dik. Kayak pengo. Wis to, Dik. Dhewe iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Iling, sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Aja lali tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Aja lali lho, Dik. Terserah Mas. Loh, masalah pilkada aja terserah. Aja lali nyoblos ya, Dah. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Ribuan warga di Kabupaten Tuban ikut meramaikan pendaftaran panitia pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. Selain melakukan pendaftaran secara online, peserta juga harus menyerahkan bukti fisik kepada Komisi Pemilihan Umum setempat. Menjelang penutupan pendaftaran panitia pemungutan suara atau PPS, kantor Komisi Pemilihan Umum yang ada di Jalan Pramuka, Kabupaten Tuban diserbu pelamar. Mereka datang untuk menyerahkan berkas fisik persyaratan pendaftaran PPS untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan data dari KPU Tuban, sebanyak 2.115 peserta sudah membuat akun dan login di Siakba KPU. Sedangkan hingga Selasa siang, sebanyak 1.563 peserta diantaranya sudah menyerahkan berkas secara fisik di KPU Tuban. Pendaftaran PPS untuk Pilkada Serentak 2024 ini dibuka KPU Tuban sejak 2 Mei 2024 hingga 8 Mei 2024. Jika nanti ada kekurangan jumlah pendaftar, maka pihak KPU akan melakukan perpanjangan selama 3 hari. Sementara itu, sesuai kebutuhan, KPU Kabupaten Tuban harus merekrut sebanyak 984 orang PPS. Nantinya, setiap desa atau kelurahan akan ditempatkan sebanyak 3 orang PPS. Siakba dan beberapa masih ngupload ya, tapi kita ngitungnya adalah yang sudah buka akun Siakba itu sebanyak 2.115 orang. Jadi berkas yang sudah diberikan di antara kepada kita sudah sekitar 1.500-an. Kita karena masih 1 hari itu ya, besok kita tunggu tanggal 8 sampai pukul 23.59. Kita masih optimis akan terpenuhi kebutuhan 2 kali pendaftar yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Tuban. Jika nanti belum terpenuhi, apa Mbak yang akan dilakukan KPU? Kami akan melakukan perpanjangan untuk memenuhi kebutuhan yang masih kurang. Misalkan ada desa yang kurang pendaftarnya dari 6 itu, maka kita akan memperpanjang 3 hari. Jadi tanggal 9, 10, 11 kita akan memperpanjang pendaftaran itu bagi yang belum terpenuhi kebutuhannya. Setelah tahapan pendaftaran PPS ditutup, nantinya KPU Tuban akan melakukan penelitian berkas administrasi peserta. Setelah itu, KPU setempat baru akan mengumumkan hasil penelitian administrasi pada 13 Mei hingga 14 Mei 2024. Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, ratusan calon panitia pemilihan kecamatan Pilkada Serentak 2024 mengikuti tes tulis CAT yang digelar oleh KPU Kabupaten Bojonegoro. Dari total peserta sebanyak 592 orang ini, nantinya akan diambil sebanyak 420 peserta terbaik atau sebanyak 3 kali dengan kuota yang dibutuhkan.
Seleksi tulis dengan CAT calon panitia pemilihan kecamatan PPK untuk Pilkada serentak 2024 ini berlangsung di lab komputer SMK Negeri 2 Bojonegoro. Tes CAT ini dijadwalkan berlangsung dalam 1 hari. Adapun total peserta sejumlah 592 orang, di mana mereka ini adalah calon anggota PPK yang lolos seleksi tahap sebelumnya, yakni tes administrasi. Komisioner KPU Bojonegoro Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Bojonegoro Mustofirin menjelaskan bahwa para peserta tes CAT ini akan bersaing memperebutkan 420 kuota anggota PPK atau 5 personil tiap kecamatan dari jumlah 28 kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Mustofirin menambahkan pelaksanaan tes CAT ini dilaksanakan dalam 1 hari saja dengan pembagian 5 sesi. Untuk pemilu tahun 2024 sekarang tahapannya adalah tes tertulis yang kami lakukan dengan cara proses CAT. Kami lakukan di SMKN 2 dari total pendaftar 594 yang lolos administrasi 592 pendaftar yang lolos administrasi 584 orang yang hari ini serentak terbagi menjadi 5 sesi untuk melaksanakan proses CAT. Berarti hanya 1 hari saja CAT-nya? 1 hari ini dan sebelum mereka untuk mengikuti proses kegiatan CAT terlebih dahulu kami minta persetujuan kepada semua peserta untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya adalah bersedia untuk kami publikasikan nilai. Karena di situ setelah melakukan kegiatan CAT, nilai akan kami print out untuk kemudian kami tempelkan di tempat lokasi CAT. Oke. Untuk CAT ini yang lolos ada berapa peserta yang diambil? Yang kami akan mengambil maksimal 15 orang yang selanjutnya akan mengikuti proses kegiatan seleksi wawancara. Diharapkan melalui proses rekrutmen secara terbuka ini akan lahir penyelenggara pemilu 2024 tingkat desa yang cerdas sekaligus berintegritas tinggi. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Lamongan babak belur dihakimi oleh warga. Setelah kedapatan membobol rumah tetangganya, korban sempat melarikan diri ketahuan membobol rumah, namun berhasil ditangkap oleh warga. Warga desa Ngambek, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan digemparkan dengan aksi pembobolan rumah yang dilakukan oleh pemuda desa setempat. Pemuda 19 tahun berinisial RZ tersebut membobol rumah Sumaryono, 60 tahun, tetangganya sendiri pada Minggu malam. Ternyata RZ tidak sendirian. Dalam menjalankan aksinya, ia dibantu oleh RE, temannya yang juga warga desa setempat. Namun RE berhasil melarikan diri saat akan ditangkap massa. Aksi pencurian ini berawal sekitar pukul 19.30 di rumah milik Sumaryono. Terduga pelaku masuk ke dalam rumah dan mengobok-obok isi rumah. Pelaku nyaris berhasil membawa kabur uang tunai jutaan rupiah dan handphone. Namun aksi tersebut diketahui oleh pemilik rumah. Korban yang kaget lantas berteriak maling. Warga yang mendengar langsung beramai-ramai melakukan pencarian. Namun warga hanya berhasil menangkap pelaku RZ, sementara pelaku RE melarikan diri. Sama anak saya mau makan ketelon suka tadi itu loh Pak. Setelah makan kita pulang jam sekitar 1 jaman lah. Saya tinggal rumah itu 1 jam dok. Terus saya masuk mulai rumah, pintu yang saya kunci dari luar itu tak buka. Ternyata saya dikunci dari dalam. Orangnya sudah di dalam? Sudah di dalam. Berapa orang itu Pak? 2 orang. Tapi yang ditangkap ini berapa orang? 1. Yang 1 masih? Kira-kira duit yang di celengan itu ada sekitar 5 jutaan. Terus sama HP Samsung yang 8 RAM 8 itu. Terus uang anak saya yang kecil itu entah berapa. Kejadian seperti ini sering Pak? Dulu juga pernah kehilangan HP 3. Tapi nggak terkoneksi. Saya kira ya cuma begitu aja. Di Padingan Kloso. Iya, kejar. Kan ciri-cirinya kan ada. Bekas-bekasnya kan ada, sarung-sarungnya juga ada. Oh, sarungnya sempat tertinggal gitu Pak? Iya, sempat tertinggal di situ. Ada 2.
sarungnya 2 sama HP sama KTP. Setelah berhasil ditangkap warga, pelaku langsung diamankan petugas di balai desa setempat. Hal ini dilakukan untuk menghindari amukan massa. Kejadian serupa sebelumnya juga terjadi di desa setempat. Rumah milik Zumaroh, warga setempat dibobol orang tak dikenal. Pelaku membawa kabur perhiasan senilai 25 juta rupiah dan 3 buah handphone. Saya kemalingan tapi saya belum lapor. Sekarang sudah ketangkap, saya berani lapor. Itu yang ibu yang kehilangan itu apa aja, Bu? HP 3 sama perhiasan saya, gelang, kalung, kali cincin. Perkiraan sampai berapa, Bu? 25 juta. Setengah 5 pagi. Iya. Orang ini juga yang mengambil? Ya nggak tahu Pak ya. Ya mungkin ini. Soalnya kan semerap, biasa kan marung tenggen kulo. Tiang ini ku, kulo kan marung iki lho Pak ngajengi balai desa niki. Lah kan kulo nek setengah gangsal kan pergi kerja. Paling semelap kulo biasa nek tiyang wonten mboten enten, bapake ngeteraken kulo dados iki mbake mlebet. Tapi Ibu belum sempat lapor ke polisi, Bu ya? Belum. Ya baru ini berani lapor saya. Itu kapan, Bu? 2 minggu sebelum ini, 2 minggu. Setelah situasi mereda, pelaku langsung dibawa petugas ke Polres Lamongan. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Menabung puluhan tahun, pedagang sayur keliling di Tuban naik haji. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Nduk. Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024, Bapak. Iki lho daftarane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik, aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih untuk Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Setelah puluhan tahun menabung dari hasil jualan sayur keliling, pasangan suami istri di Kabupaten Tuban akhirnya berangkat haji pada tahun ini. Tekad untuk bisa melaksanakan rukun Islam kelima itu begitu kuat. Mereka selalu menyisihkan uang Rp100.000 hingga Rp200.000 dari hasil keuntungan berjualan sayur keliling agar bisa digunakan untuk biaya berangkat haji. Impian Siti Masrifah, 43 tahun, pedagang sayur keliling asal Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk naik haji bersama suaminya akhirnya terwujud tahun ini. Hal itu merupakan buah ketekunannya selama kurang lebih 20 tahun menabung saban hari.
Tekad Mas Rifa bersama suaminya Ahmad Sodikin 50 tahun untuk bisa melaksanakan rukun Islam kelima itu begitu kuat. Mereka selalu menyisihkan uang 100.000 hingga 200.000 rupiah dari hasil keuntungan berjualan sayur keliling agar bisa digunakan untuk biaya berangkat haji. Pasangan dua anak itu memantapkan niatnya untuk menabung sejak tahun 2004. Kemudian keduanya mendaftar haji pada tahun 2011 hingga berhasil berangkat haji pada 2024 ini. Mas Rifa memulai aktivitas berjualan sayur keliling mulai pukul 5 pagi. Dengan mengendarai sepeda motor yang dipasangi keranjang, ia mulai berkeliling dari rumah ke rumah untuk menawarkan sayur mayur yang dibeli dari pasar. Berapapun untung yang didapat, Mas Rifa rutin menyisihkannya untuk ditabung. Dibantu sang suami yang berprofesi sebagai guru ngaji, keduanya saling menguatkan agar bisa mewujudkan cita-cita berangkat ke Tanah Suci Mekah. Setelah 20 tahun menabung, keduanya akhirnya berangkat haji tahun ini. Keduanya merasa terharu dan sangat bersyukur keinginan yang sudah diimpikan selama puluhan tahun lamanya akhirnya bisa terwujud tahun ini. Tahun ini? Kapan itu? Tanggal 13. Sama siapa, Bu? Sama bapak. Berdua ya? Ya. Bu, ibunya sehari-hari kerjanya apa, Bu? Jualan sayur. Sudah berapa lama, Bu? 20 tahun. Berarti berangkat haji dari jualan sayur ini, Bu? Ya. Itu nabung berapa rupiah, Bu? Nabungnya itu nggak pasti, tapi tiap hari bisa menabung. Kalau rame ya 200, 300, kalau sepi ya 100, ya 50, tergantung. Bu, senang Bu bisa berangkat ini, Bu? Senang bisa berangkat ya haji? Alhamdulillah, senang sekali. Itu daftarnya sudah berapa lama, Bu? Sudah 2011. 2011 ya? Pak Sutri ini dijadwalkan akan berangkat haji pada 13 Mei 2024 dari Pendopo Krido Manunggal bersama 1.163 jamaah haji lainnya. Di tengah-tengah aktivitasnya berjualan, kini keduanya tengah sibuk mempersiapkan barang bawaan sebelum berangkat menuju ke Tanah Suci. Dari kisahnya, Mas Rifa berpesan agar umat muslim tidak berkecil hati, karena haji itu bukan siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, sebanyak 378 calon haji asal Kabupaten Ngawi dipastikan siap berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Sejumlah perlengkapan mulai dari paspor, vaksin, dan pemeriksaan kesehatan bagi jamaah telah dilakukan oleh Kementerian Agama setempat. Kementerian Agama Kabupaten Ngawi memastikan sebanyak 378 jamaah calon haji siap berangkat ke Tanah Suci. Ratusan jamaah tersebut masuk dalam kloter 24 dan 25 yang akan dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2024 mendatang. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amrullah menjelaskan, selain 378 calon jamaah haji dipastikan berangkat, Kabupaten Ngawi juga akan ada 19 jamaah cadangan yang akan diikutkan pada kloter selanjutnya. Menurutnya, seluruh jamaah dipastikan telah melakukan pelunasan BPIH, serta bimbingan haji, yakni manasik, dan pemeriksaan kesehatan, baik vaksin meningitis, polio, dan influenza. Masun Azali Amrullah menambahkan, tahapan saat ini, seluruh calon jamaah haji juga telah menerima koper dan 2 buah tas. Selanjutnya, akan dikumpulkan mulai tanggal 14 hingga 15 Mei. Sedangkan untuk rombongan jamaah calon haji, direncanakan berangkat dari Pendopo Wediagraha pada tanggal 16 Mei mendatang. Kabupaten Ngawi yang sudah positif berangkat itu ada 378 jamaah itu tercover dalam 2 kelompok terbang. Yang pertama adalah kloter 24, jumlahnya itu 9 jamaah, kemudian kloter 25 jumlahnya 366 jamaah ditambah 5 petugas. Jadi satu kloter itu adalah 371 jamaah. Kita menggunakan pesawat yang kecil. Kemudian yang kedua, jamaah saat ini sudah mengambil koper dan di rumah dikemas-kemas. Insya Allah nanti tanggal 14-15 koper harus sudah dikumpulkan di Kemenak
untuk kita angkut bersama-sama jamaah. Kemudian jamaah berangkat dari pendopo kabupaten ya sekitar jam setengah tiga tanggal 15, karena jamaah harus masuk di asrama haji pada tanggal 16 itu jam 18.30. Pada ibadah haji tahun ini, jamaah haji lansia bisa membawa pendamping, termasuk mahram. Namun dengan syarat sudah mendaftar minimal 5 tahun dan melunasi semua persyaratan. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semira Badan bersama kerabat kerja bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.